Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saat ini kita membahas kajian Kristologi yang akan membahas ceramah Bambang Nursena dengan topik dasar dari Kristus dibangkitkan secara historis. Sudah-sudah kita akan membaca dasar dari Kristus telah dibangkitkan secara historis. Jadi ada akar sejarah yang tidak bisa disangkal, baik itu dalam Alkitab maupun dalam sumber-sumber sejarah di luar Alkitab. Pemirsa yang budiman, secara historis, Kristus adalah dewa atau Tuhan penyembah berhala yang memiliki berbagai kriteria, antara lain mati menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga yang disembah di Romawi, Mesir, Persia, Turki, Syria, India, sampai ke Meksiko dan lain-lain. Secara umum, pengertian kebangkitan adalah bangkitnya orang yang sudah meninggal dalam bentuk roh di hari kiamat. Yesus mengajarkan demikian, Paulus pun mengajarkan demikian. Kitab Perjanjian Lama tidak pernah mengajarkan kebangkitan tubuh kasar di dunia ini. Lalu, kalau benar ada yang bertemu Yesus sesudah penyalipan, apakah Yesus pingsan lalu siuman kembali, atau sudah mati dan membengkak lalu bangkit kembali dengan tubuh kasar pada hari ketiga seperti klaim Bambang Nursena? Ini yang perlu dibahas dan diklarifikasi dengan bukti-bukti sejarah yang kuat. Pertanyaan berikut pemirsa, bagaimana dengan sekitar ratusan mayat yang dibangkitkan ketika Yesus disalib, sebagaimana dalam Injil Matius pasal 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang yang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus atau Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pemirsa, mengapa mereka dibangkitkan? Untuk apa? Apakah untuk menakut-nakuti orang Yerusalem, atau untuk merayakan pelantikan Yesus menjadi Kristus seperti yang dipropagandakan Bambang Nursena? Apakah mereka juga bangkit dengan tubuh kasar, lengkap dengan baju, celana, dan jubah? Siapa saja yang mereka temui? Kemana saja dan berapa lama mereka berpawai keliling Yerusalem? Sehari, seminggu, atau sebulan? Apakah setelah selesai berpawai, mereka kembali masuk kubur atas inisiatif sendiri, atau ikut-ikutan terangkat ke surga bersama Tuhan Yesus? Pak Bambang, tolong dijawab pertanyaan ini. Siapa saksi mata dari ratusan atau ribuan mayat yang bangkit serempak di Yerusalem ini? Apakah cerita ini dalam Alkitab ini adalah fakta sejarah atau hanya dongeng picisan? Pak Bambang, tolong jelaskan. Apa kata sejarawan Yosefus yang Bapak bangga-banggakan tentang peristiwa heboh ratusan mayat yang bangkit dan berpawai masuk kota Yerusalem ini? Pak Bambang, tidak ada satu kata pun tertulis. Lalu apa kata sejarawan Tacitus? Juga tidak satu kata pun tertulis. Padahal bangkitnya ratusan mayat serempak dan berpawai keliling kota Yerusalem jauh lebih menggemparkan dan menghebohkan dibanding dengan Yesus yang hanya bangkit sendirian, kalau benar-benar dia bangkit. Bambang Nursena, tolong jawab, apakah ini fakta sejarah atau hanya dongeng? Mengapa yang heboh dan geger dengan kebangkitan Yesus seorang diri adalah orang-orang Romawi yang tinggal begitu jauh dari Yerusalem dan tidak pernah mengenal Yesus? Jangan-jangan Pak Bambang, cerita kebangkitan ini hanya dongeng ciptaan Paulus dan penulis Injil. Pak Bambang, kita akan buktikan. Sekian, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan kajian berikut, yaitu tentang 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Terima kasih. 'Cause Allah is always by your side.